25 Desember telah ditetapkan sebagai tradisi yang dijunjung tinggi untuk merayakan hari Natal. Memang benar bahwa Kaisar Roma pada waktu itu ya, Aurelian berusaha untuk mengganti dan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai perayaan pagan, yaitu kelahiran Sang Surya yang tak terkalahkan menurut dia. Jadi Kaisar Aurelian ini ya, Kaisar Roma ini berusaha untuk mengganti perayaan Natal yang sudah dirayakan sejak tahun 100 dengan perayaan kelahiran Sang Surya atau Dewa Mataharinya. Dan semua ini terjadi pada tahun 274. 174 tahun setelah adanya Natal pertama di tahun 100. Kaisar Aurelian berusaha untuk mengembuskan atau menyebarluaskan sebuah cerita ya, kehidupan yang baru di dalam paganismenya, penyembahan berhalanya yang pada saat itu sedang turun atau sedang anjlok ya karena pengikut-pengikutnya sudah menjadi orang Kristen. Jadi mereka Kaisar Aurelian ini berusaha untuk menekan atau memfitnah atau mengganti perayaan Natal itu dengan perayaan kelahiran Dewa Mataharinya. Ya, jadi dirubah menjadi paganisme. Ya, jadi karena dia takut, dia sudah mulai terguncang karena kepercayaan pagannya sudah tidak lagi dipercayai dan banyak yang sudah menjadi Kristen ya, menjadi pengikut Kristen, mengikut Kristus ya melalui pekabaran Injil, murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul pada waktu itu. Ya, jadi namun demikian perayaan pagan Roma tersebut ditetapkan jauh setelah orang Kristen merayakan kelahiran Kristus pada tahun 100. Pada hari itu, pada saat itu ya, selama berabad-abad sebelum itu, perayaan pagan mereka merupakan sebuah upaya untuk menciptakan sebuah tradisi alternatif, yaitu tradisi Natal dirubah menjadi tradisi pagan yang diasosiasikan dengan kelahiran Yesus. Jadi disamakan dengan kelahiran Yesus untuk dirubah, yaitu kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember dirubah menjadi kelahiran Dewa Matahari, berhala mereka. Semua ini berkaitan dengan orang Kristen Roma memang pada waktu itu. Ya. Kemudian tuduhan-tuduhan bahwa orang Kristen yang meniru kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember katanya. Jadi omong kosong besar bahwa orang Kristen mengimitasi apalagi meniru kaum pagan. Melainkan kaum paganlah yang meniru dan mengimitasi orang Kristen dengan Natalnya pada tanggal 25 Desember dengan merayakan kelahiran Sang Surya, di mana orang Kristen pada saat itu tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Gereja Ritus Timur, Gereja Ritus Timur ini adalah gereja ortodoks ya di kawasan timur, yaitu di kawasan Koptik Mesir, di Israel ya, dan di Jazirah Arab Saudi, Jazirah Arab pada waktu itu ya, termasuk di Syria dan lain-lain. Faktanya ya, Paus Telesporus di Roma sudah merayakan ya, Paus Telesporus di kota Roma sendiri sudah merayakan misa malam Natal 24 Desember sejak tahun 125. Jadi sejak perayaan Natal pertama yaitu tahun 100 diikuti oleh Paus Telesporus di Roma yang merayakan misa malam Natal 24 Desember sejak tahun 125, 25 tahun kemudian. Ya, lalu Uskup Theophilus dari Kaisarea merayakan Natal juga pada tanggal 25 Desember 160.
Ya, meskipun tanggal kelahiran Yesus ini baru dikanonkan pada tahun 189, tapi sudah dirayakan sejak tahun 100. Ya, tak lama setelah Baba Dimitrius I menjadi patriark gereja Alexandria I. Jadi perayaan Natal sebagai kelahiran Yesus sudah ada jauh sebelum yang dikatakan perayaan Dewa Matahari. Karena sampai sekarang pun tidak ada bukti atau fakta sejarah yang mengatakan atau menunjukkan bahwa Dewa Matahari lahir pada dirayakan pada tanggal 25 Desember. Yang ada hanyalah tulisan-tulisan daripada kaum botol yang anti dengan Natal pada tanggal 25 Desember. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan umat Kristen bahwa perayaan Natal bukan tanggal 25 Desember. Ya, jadi termasuk juga ya para kaum botol yang ada di sini, ya seperti siapa itu, ya Tante Kainama, ya dengan gerombolannya, ya dengan otak kotor mereka dan otak sampah mereka ikut-ikutan. Nah, mereka ikut-ikutan kepada kaum botol sebelum mereka yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus bukan tanggal 25 Desember, tetapi tanggal 25 Desember adalah kelahiran daripada Dewa Matahari. Oke, di sini saya akan buktikan berdasarkan keyakinan atau fakta teologis dan keyakinan dan fakta historis atau fakta sejarah bahwa tanggal 25 Desember adalah benar tanggal kelahiran daripada Yesus Kristus, ya, yang dikandung daripada Maria, yang lahir di Bethlehem, di dalam palungan, di kandang domba. Kemudian dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia, di pelosok seluruh dunia sebagai hari Natal, yang besok akan kita rayakan bersama-sama. Jika kita berjalan-jalan ke Haifa di Israel, Haifa itu adalah satu daerah luas, ya, jadi alun-alun seperti tempat berkumpul, ya, tempat merayakan segala sesuatu, khususnya umat Yahudi, umat di Israel itu merayakan hari-hari raya mereka, ya, termasuk 7 hari raya yang mereka rayakan. Jika kita berjalan-jalan ke Haifa di Israel, maka pada malam Natal atau sebelum hari Natal akan kita temui, ya, di bundaran, namanya bundaran Ben Gurion, ya, Ben Gurion, ya, itu adalah tokoh terkenal dari Israel, dan bandara udara di Israel juga bernama Ben Gurion. Yaitu kita akan menemukan sebuah pohon Natal besar raksasa dan sekaligus Hanukiah yang besar berdiri di situ di depan kuil Bahai. Jadi kuil Bahai ini adalah agama tua, ya, agama tertua di Israel, ya. Dan di situ kita bisa melihat di latar belakang itu ada kuil Bahai. Ini kuil Bahai di sini, ya, sangat megah ini. Ini kuil Bahai. Nah, ini pohon Natal raksasa yang ada di tengah-tengah lapangan Ben Gurion. Nah, ini yang disebut dengan Hanukiah. Hanukiah ini adalah tempat lilin raksasa, ya. Ini disebut dengan menorah. Menorah itu terdiri dari 8 lilin di sebelah kiri dan 8 lilin di sebelah kanan, dan 1 lilin yang paling besar di tengah-tengah itu sebagai servant atau sebagai pelayan daripada 8, sebagai pembuka daripada 8 lilin yang ada di kiri kanannya. Jadi Natal itu orang bangsa Yahudi sendiri, ya, bangsa Israel sendiri, orang-orang Yahudi sendiri sudah dirayakan, dan mereka merayakan itu sebagai
Hanukkah, hari Hanukkah, yaitu hari raya terang atau hari raya lampu, ya, karena mereka harus menerangi, jadi hari raya terang. Makanya pohon Natal itu disebut pohon terang. Karena apa? Karena hari raya Hanukkah atau hari raya terang itu dirayakan oleh bangsa Yahudi di Israel. Pada saat itulah mereka menyalakan lampu, menyalakan terang, supaya terang itu bercahaya dan terang itu mengusir kegelapan. Jadi jika berbicara Natal, pasti akan berbicara Hanukkah bagi orang Yahudi. Bahwa Yesus yang adalah terang dunia lahir bertepatan dengan hari raya Hanukkah atau hari raya terang itu yang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Jadi ini memang bukan kebetulan, karena Tuhan sendiri sudah merencanakan dan sudah membuat semua ini tepat dan tepat pada waktunya, ya, karena nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi, ya. Makanya itu kenapa Yesus bisa jatuh, hari lahirnya jatuh pada tanggal 25 Desember bertepatan dengan hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah jatuh pada tanggal 25 bulan Kislev. Ya, bulan Kislev ini tanggal 25 bulan Kislev ini, ya, jatuh pada bulan ke-9, ya, di tanggalan Ibrani. Penanggalan Ibrani itu tidak seperti penanggalan kita. Ya, dia tidak memakai Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Tapi dia memakai nama-nama seperti Kislev, Av, ya, Tisri dan lain-lain. Nanti kita akan lihat, ya, kalender daripada Yahudi ini. Ya, hari raya Hanukkah pada tanggal 25 bulan Kislev, penanggalan Ibrani, karena penanggalan Ibrani ini disebut dengan penanggalan Julian, ya, karena mereka masih memakai penanggalan matahari, atau 29 bulan Kiyah di Mesir. Ya, makanya di Mesir itu ketika hari Natal mereka jatuhnya pada tanggal 7 Januari. 7 Januari kalender Masehi, kalender saat ini, yaitu kalender Gregorian. Ya, jatuh pada tanggal 7 Desember. Jadi kalau kita ke Mesir melihat mereka merayakan Natal itu pada tanggal 7 Januari, yang sama dengan tanggal 29 bulan Kiyah dan tanggal 25 bulan Kislev di penanggalan Ibrani. Semua ini tertulis dalam buku, ya, buku tertua bernama buku Didaskalia Apostolorum, atau disebut Koptik Didaskalia, tahun 189 Masehi. Hanukkah adalah hari raya lampu atau hari raya terang yang jatuh tanggal 25 Kislev, yang dirayakan selama 8 hari berturut-turut, yang berarti sampai dengan tanggal 2 bulan Tebet. Nah, kenapa 8 hari berturut-turut? Ini menggambarkan bahwa Yesus disunat pada usia 8 hari setelah tanggal 25 Desember. Begitu lahir, Yesus disunat tanggal 25. Tanggal 8 hari kemudian, setelah tanggal 25 Desember, sesuai dengan tradisi Yahudi, harus disunat pada umur 8 hari. 25 Kislev yang menjadi tanggal hari raya terang sebenarnya bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan, karena dalam Torah sendiri atau Taurat sendiri tertulis, yaitu kata yang ke-25 dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian 1 itu tertulis kata Or. Or ini dalam bahasa Ibrani Or, dalam bahasa
Indonesia itu terang, ya, diterjemahkan sebagai terang, ya. Jadi tepat sekali kata ke-25. Nanti kita lihat apakah benar kata ke-25 dalam kitab Kejadian ini menyebutkan terang, ya. Karena hari raya Hanukkah itu hari raya terang jatuh pada tanggal 25 juga. Jadi tanggal 25 ini memang sudah ditetapkan, ya, oleh Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 9, ya. Ayat 4 mengatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di sini menggunakan kata terang juga, ya. Jadi terang ini memang kelahiran Yesus itu adalah terang dunia, ya, yang menerangi dunia, ya, yang menerangi kegelapan. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Ia datang, ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, yaitu tentang Yesus yang lahir itu, ya, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, Yohanes bukan terang itu, ya, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi kelahiran Yesus itu memang sudah dinubuatkan, dan itu dijelaskan juga di dalam oleh Yohanes, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Jadi terang itu tidak diciptakan, ya. Terang itu tidak diciptakan oleh Tuhan, ya. Jika kita membaca terjemahan Indonesia di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka akan menjadi ambigu memang, karena terjemahan Indonesia ini tidak bisa tepat, hanya mendekati, ya, mendekati dengan bahasa aslinya, ya. Tapi jadi di dalam terjemahan kita, jadi seolah-olah Tuhan menciptakan terang, padahal Tuhan tidak pernah menciptakan terang. Jadi jika diterjemahkan secara harafiah, Tuhan itu adalah Yehi, karena di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian, ya, dikatakan Yehi Or, Vayehi Or, ya. Jadi Tuhan memanggil terang, bukan menciptakan. Tuhan memanggil terang itu, ya, karena terang itu sudah ada. Terang itu siapa? Terang itu adalah Yesus. Makanya Yesus mengatakan sebelum dunia ini dijadikan, sejak purbakala aku sudah ada. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Makanya Yesus juga mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada, ya. Inilah Yehi. Yehi ini adalah Tuhan memanggil terang itu, bukan menciptakan terang itu. Karena nanti Yehi Or berarti memanggil terang, ya. Kejadian 1 ayat 1, ya. Jadi artinya adalah biar terang itu ada, karena memang terang itu sudah ada, bukan diciptakan. Tetapi Tuhan mengatakan biar terang itu ada untuk mengusir kegelapan, ya. Jadi terang itu menjadi seperti ini, ya, seperti dianalogikan adalah terang itu dipanggil oleh Allah, kemarilah terang, datang, jadilah terang. Makanya terang itu ada, dan terang itu menguasai kegelapan, dan gelap itu terusir dengan terang, ya. Dalam konteks penciptaan alam semesta ini, jadi terang tidak diciptakannya. Mengapa dalam ayat ini Musa, karena yang menulis kitab Kejadian adalah Musa tidak menuliskan kata bara, ya, karena di dalam Kejadian itu dalam bahasa asli disebutkan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haares hayitat tohu vafohu veruach Elohim. Kemudian di ayat berikutnya Allah menciptakan, atau Elohim berkata Yehi Or Vayehi Or, ya, kemarilah terang, dan terang itu Vayehi Or itu terang itu ada, ya.
Karena terang itu adalah atribut Allah, ya, atribut Elohim, ya. Saksi Yehova dan segala macam yang kaum botol itu mengatakan Yesus itu hanya bayangan, Yesus itu ciptaan, karena katanya adalah Elohim menciptakan terang, jadilah terang, dan terang itu jadi. Padahal tidak seperti itu, ya. Terang itu ada dan sudah ada, makanya Elohim memanggil terang itu supaya terang itu let become the light, biarlah terang itu ada, ya. Jadi oke, kita lanjut, ya. Jika kita membaca dalam bahasa Ibrani kata Yehi, ya, let become the light, biarlah terang itu ada di dalam penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Jadi tidak memakai kata bara, ya. Makanya kata bara itu dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu hanya ada satu kata bara, yaitu di Kejadian 1 ayat 1. Karena bara ini mencakup banyak, ya, mencakup luas sekali kata bara ini, ya. Bahasa asli yang dipergunakan Musa bukanlah berarti penciptaan, tetapi ada kata Yehi yang berasal dari kata hayah, ya, dan bentuknya adalah jasif. Jasif itu memanggil terang, ya. Hayah itu adalah hayat atau kehidupan, ya. Yehi itu dari kata hayah, ya, yaitu kehidupan Elohim sendiri. Dan ini paralel dan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 4 dan 9 yang tadi sudah kita bacakan, yaitu terang. Hanukkah pada 25 Kislev sampai dengan 2 Tebet yang dirayakan selama 8 hari, ya. Karena ada 7 hari raya besar bangsa Yahudi dan ada 1 hari raya minor, yaitu hari raya Hanukkah, ya. Jadi di 7 hari raya besar kemudian ditambah 1 hari raya Hanukkah, makanya mereka merayakan pada selama 8 hari, ya. Jika kita membaca Yohanes 8 ayat 22, di mana Rasul Yohanes secara khusus menulis hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah ini juga bertepatan dengan penahbisan Bait Allah, ya, ketika Bait Allah diruntuhkan kedua kali pada tahun 70 oleh Kaisar Titus, ya, yang menguasai Yerusalem. Oke, kita lanjut, ya. Kemudian di sini sudah kita jelaskan. Nah, ini Kejadian 1 yang tadi dikatakan, ya, tadi kita buktikan benar tidak kata or ini atau terang ini yang tadi Yehi or jatuh di kata yang ke-25. Oke. Ya, ini bahasa kitab Perjanjian Lama, bahasa aslinya, ya. Beresit bara Elohim, ya, et hasamayim ve'ed haaretz vehaaretz hayetah tohu vavohu vehoseh al penei tehom veruah Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer, Vayomer ini Elohim berfirman, Vayomer Elohim Yehi or, Vayehi or. Jadi di sini tepat, ya. Di or ini, kata terang ini, ya, Yehi ini jatuh di kata ke-24, ya. Hendaklah terang itu menjadi ada. Or, terang. Vayehi or, dan terang itu ada. Jadi tepat, ya. Or itu kata terang itu jatuh di kata ke-25. Jadi disinilah kata kuncinya, ya. Elohim menjelaskan bahwa tanggal 25 adalah tanggal kelahiran Mesias, sang juru selamat, ya, di bumi menjadi manusia. Oke. Ini jelas, ya, tanggal 25, ya, ke-25 itu or itu atau terang itu jatuh pada tanggal 25. Pada
kata ke-25 ya. Sesuai dengan Alkitab ya, ini kita ke sejarah teologis dulu ya. Sesuai dengan Alkitab dan sejarah Alkitab, kita menghitung tanggal 25 atau jatuh tanggal 25 Kislev, penanggalan Julian, itu seperti apa? Nah, kita penghitungannya dari sini. Ya, sesuai dengan Alkitab dan sejarah Alkitab, pada perhitungan jadwal, ya kita menghitung dari Imam Zakaria dulu, karena Zakaria ini adalah suami daripada Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis yang akan bersaksi bahwa terang itu akan datang, dan Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan untuk memberi sang terang atau juru selamat itu datang ke dunia. Jadi Yohanes Pembaptis harus lebih dulu ada. Makanya Yohanes Pembaptis itu ada 6 bulan sebelum Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu dikandung oleh Elisabet 6 bulan sebelum mengandungnya Maria. Nanti kita lihat. Sesuai dengan Alkitab dan sejarah Alkitab, pada perhitungan jadwal para imam pembawa ukupan dimulai daripada rombongan Yoyarib. Ya, ini tertulis dalam Esra 7 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca ayat 8-nya, Esra 7 ayat 8. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima. Nah, ini dasar penghitungannya nanti. Penghitungan tanggal 25 Kislev. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus, atau tanggal 25 Desember penanggalan Gregorian atau Masehi. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, bulan Av, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya yang melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, jadi imam-imam pembawa ukupan ini ada 24 rombongan. Ya, rombongan imam besar ya, pembawa ukupan untuk melakukan doa di bait suci. Jelas sekali bahwa mulainya jadwal piket 24 rombongan imam besar yang dihitung dari ketika orang Yahudi kembali menginjak tanah suci Israel. Karena orang-orang Yahudi bangsa Israel ini dibuang ke Babel, kemudian mereka dikembalikan. Nah, kemudian ketika kembali inilah dijadwalkan 24 rombongan imam. Ya, dari pembuangan ke Babel ya, dalam Esra tadi, Esra 7 ayat 8 sampai 10. Ini juga kejadian ini ya, kejadian bahwa piket 24 rombongan untuk membawa ukupan di bait suci ini juga ditulis di dalam Talmud Yahudi oleh Rabbi Yonatan. Ini bernama Megillot Ta'anit ya. Ini Talmud Yahudi Megillot Ta'anit. Jadi tidak benar bahwa orang Yahudi tidak tahu ya, rabi-rabi Yahudi tidak tahu Yesus lahir tanggal 25 Kislev atau 25 Desember. Ya, di dalam Talmud Yahudi sendiri Megillot Ta'anit itu 29a ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa bulan kelima yaitu bulan Av, jatuh pada bulan Av sama dengan yang dicatat di dalam Esra 7 ayat 8 ya, pada bulan kelima. Bulan kelima itu disebut bulan Av ya. Kalau di kita bulan kelima itu Mei ya, Mei, tapi dia bukan Mei, tapi dia menyebut bulan kelima yaitu bulan Av ya. Nanti kita lihat bulan Av itu jatuhnya pada tanggal kalender Gregorian jatuhnya
di mana ya. Kita bisa lihat dulu ya sebentar. Untuk itu kita lihat bulan Av itu jatuhnya di Gregorian itu jatuhnya di bulan apa. Nah ini bulan Av ini bulan kelima, ini jatuh di kalender Gregorian itu antara Juli dan Agustus. Di pertengahan Juli dan Agustus ini bulan Av namanya. Kemudian antara Agustus September bulan ke-6 namanya bulan Elul. Ya, kita mulai dari bulan 1 dulu lah. Bulan 1 itu bulan Nisan, bulan ke-1. Itu antara Maret dengan April. Di pertengahan Maret April itu bulan Nisan namanya, bulan 1. Kemudian di pertengahan April Mei itu disebut bulan kedua, bulan Iyar. Kemudian di antara Mei dengan Juni, di pertengahan Mei dengan Juni itu bulan ketiga, bulan Sivan. Kemudian di pertengahan Juni dengan Juli, bulan keempat itu namanya bulan Tamuz. Kemudian di antara Juli dengan Agustus, di pertengahan Juli Agustus itu bulan kelima, bulan Av. Bulan ke-6 Agustus, pertengahan Agustus dengan September, bulan Elul. Antara September dengan Oktober itu disebut dengan bulan Tisri, bulan ke-7. Ya. Di pertengahan Oktober dengan November itu disebut bulan ke-8, bulan Sevan. Kemudian November dengan Desember, di pertengahan November dengan Desember itu disebut bulan Kislev. Kemudian Desember dengan Januari, di pertengahan Desember Januari itu disebut dengan bulan ke-10, bulan Tebet. Kemudian di Januari Februari pertengahannya disebut bulan ke-11, bulan Shevat. Kemudian Februari dan Maret di pertengahannya disebut bulan ke-12, yaitu bulan Adar. Ya, jadi penanggalan Yahudi ini berbeda dengan penanggalan kita. Dia ada di tengah-tengah penanggalan. Jadi pertengahan bulan, contoh pertengahan Maret dengan pertengahan April itu disebut bulan ke-1. Jadi bulan ke-1 itu mencakup Maret dan April tanggalan Gregorian. Oke, kita kembali lagi ke tadi kita awal ya. Oke. Jadi jadwal piket tadi ya, bulan kelima yaitu bulan Av. Nah, jadi jika memang rombongan piket pembakar ukupan dimulai oleh rombongan pertama, yaitu per rombongan Imam Yoyarif pada bulan Av atau bulan kelima, maka akan diketahui rombongan Zakaria. Rombongan Zakaria ini adalah bapak dari Yohanes Pembaptis, dan ketika dia melakukan ini pada bulan apa? Nah, itu nanti kita akan tahu bulan mulai hamilnya Elizabeth dan mulai dikandungnya Yohanes. Ya. Jadi perhitungan yang benar dalam rombongan imam Israel bahwa Zakaria ada di dalam rombongan ke-8, yaitu rombongan Abia. Kenapa jatuh Imam Zakaria ke rombongan 8? Nah, angka 8 ini juga angka yang memang sudah ditentukan Tuhan. Yesus disunat pada hari ke-8, kemudian tadi hari raya Hanukkah hari ke-8, terus Hanukkah hari raya terang itu dirayakan selama 8 hari. Jadi 8 ini sudah ditentukan. Zakaria jatuh pada rombongan Abia, yaitu rombongan ke-8. Itu ditulis di Lukas 1 ayat 5. Ya, pada zaman Herodes, Raja Yudea. Ia adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8, sedangkan rombongan Yoyarif adalah rombongan ke-1. Bertugas, rombongan Abia ini atau rombongan Zakaria ini itu bertugas pada minggu kedua bulan Av. Jadi masuk di bulan
Oktober, bulan kedua, pertengahan, ya, masih di pertengahan bulan Af, bulan kelima. Hal ini tercatat pada Esra tadi, Esra 7 ayat 8 sampai 10. Ya, ayat 8. Lalu tibalah di Yerusalem pada bulan kelima, bulan Af. Artinya jadwal piket imam dimulai pada bulan Af atau bulan kelima. Bulan kelima atau bulan Af, penanggalan Julian jatuh pada pertengahan antara Juli dan Agustus dalam penanggalan Masehi atau Gregorian. Nah, ini tadi perhitungannya kita ya. Nah, tadi perhitungan ini karena apa? Perhitungan tadi Imam Zakaria itu bertugas pada bulan Af. Piket Imam Yoyarif rombongan pertama itu bertugas di bulan Af, bulan kelima. Ya, kemudian 2 minggu kemudian tiba ke rombongan Zakaria. Nah, tiba rombongan Zakaria, ini ada waktu yang terjeda. Nah, disinilah Elisabet dan Zakaria ya sebagai suami istri, kemudian mengandunglah Elisabet. Ya, mengandunglah Elisabet yang didatangi oleh malaikat Gabriel. Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis pada bulan Tisri. Ya, kita lihat penghitungannya. Oke, ya, kita lihat ya. Di sini penghitungannya. Oke. Jadi jelas sekali bahwa Esra 7 ayat 8 tadi mengatakan bahwa masuk pada bulan kelima Af, di antara rombongan ke-1 hingga ke-8 terdapat hari raya Rosh Hasanah yang jatuh pada tanggal, ini hari raya Rosh Hasanah ini salah satu 7 hari raya besar bangsa Yahudi, pada tanggal 1 bulan Tisri. Dan kemudian hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri, di mana seluruh rombongan imam bertugas bersama-sama. Nah, pada bulan Tisri inilah seluruh rombongan imam bersama-sama bertugas. Ke-24 rombongan ini bersama-sama melakukan tugas ukupan. Maka rombongan Imam Abia bertugas pada minggu ke-9, yaitu 8 ditambah 1. Nah, ini kembali lagi 8 ditambah 1, yaitu rombongan ke-8 ya, ditambah yang dilaksanakan oleh rombongan ke-1. Jadi perhitungannya jadi 9 ya, hitungannya mereka. Terhitung dari minggu kedua bulan Af, yaitu minggu kedua bulan Af, yaitu jatuh pada minggu ketiga di bulan Tisri. Jadi maksudnya minggu ketiga bulan Af itu jatuh di bulan Tisri, karena perhitungannya di tengah-tengah ya, di pertengahan bulan, yaitu jatuh minggu ketiga bulan Tisri, yaitu pada hari raya Sukot. Nah, hari raya Sukot ini hari raya besar juga. Jadi hari raya Rosh Hasanah, Yom Kippur, hari raya Sukot, hari raya Tabernakel, itu adalah hari-hari raya, 7 hari raya besar orang-orang Yahudi. Hari raya Sukot ini jatuh pada tanggal 15 bulan Tisri. Dan artinya pada hari raya Sukot itulah tiba giliran Imam Zakaria bertugas di bulan Tisri. Dan ketika tanggal 15 bulan Tisri ini bertugas, pada bulan Tisri itulah dimulainya Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis lahir dikandung pada tanggal di bulan Tisri ya. Bulan Tisri, waktu pada hari raya Sukot tanggal 15 bulan Tisri, ketika Imam Zakaria mulai bertugas. Ya, berdasarkan catatan-catatan dan perhitungan yang ada pada mereka, bapak-bapak gereja pada waktu itu,
Gereja mula-mula menetapkan 25 Maret, yaitu tanggalan Gregorian, atau 15 bulan Nisan, penanggalan Julian, terjadinya konsepsi Maria, dan terjadi pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth. Bahkan dalam catatan bapak-bapak gereja masa terawal dan penulis kuno lainnya seperti Irenaeus, Hippolytus, Yohanes Chrysostomus, dan Julius Africanus juga sudah menuliskan buku, ya, tulisan bernama Annunciatio Christi, yaitu konsepsi Maria. Konsepsi Maria ini adalah kabar gembira ketika malaikat Gabriel memberitakan kepada Bunda Maria akan lahirnya Yesus Kristus. Ya, jadi adalah benar dan terjadi pada tanggal 25 Maret, tanggalan Gregorian, atau 15 Nisan, bulan Julian. Nah, kita hitung. Jadi tanggal 25 Maret, ya, dimulainya Maria hamil. 25 Maret ini tanggalan Masehi atau tanggal 15 bulan Nisan. Kalender Julian. Ya, kita lihat lagi tadi. Oke, nah ini. Di sini bulan Nisan, bulan pertama ini Maria hamil. Ya, Elizabeth hamil di bulan Tisri. 6 bulan kemudian baru Maria. Jadi ini bulan ke-1, ya, bulan Sivan, bulan Kislev, bulan Tebet, bulan Sefat, dan bulan Adar, masuk ke bulan Nisan. Bulan ke-6 ini, ya, 6 bulan sesudah bulan Tisri, ini Maria didatangi oleh malaikat Gabriel memberitahukan dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Jatuh di tanggal 25 Maret, penanggalan Gregorian atau penanggalan kita, yaitu tanggal 15 tadi, ya, bulan Nisan jatuhnya, 15 bulan Nisan. Kemudian kita hitung 9 bulan kemudian jatuh di bulan apa? 9 bulan kemudian bulan Nisan. Bulan Nisan, ya, itu Maret. April, Mei 2, Juni 3, Juli 4, Agustus 5, September 6, Oktober 7, November 8, dan Desember 9. Jadi tepat 9 bulan dari bulan Maret, tanggal 25, ya, tanggal 25 Maret atau 15 Nisan, 9 bulan kemudian di tanggal 25 Kislev lahirlah Yesus di Bethlehem. Jadi perhitungannya tidak meleset sama sekali, bahwa Yesus yang dikandung pada tanggal 25 Maret, penanggalan kita, penanggalan Gregorian, atau tanggal 15 bulan Nisan, penanggalan Julian, 9 bulan kemudian Maret, setelah bulan Maret, jatuh di tanggal 25 Desember. Ini bukan hitungan asal-asalan kaum botol, ya. Ini hitungan yang sudah dihitung dan yang sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri sebelum Yesus dilahirkan dan sebelum Yesus turun ke dunia. Jadi di sini, ya, dalam naskah gereja kuno, ya, jadi penghitungan sudah jelas, ya. Tadi naskah gereja kuno yang ditemukan, yang ditulis tahun 189 Masehi. Judul aslinya adalah dalam bahasa Koptik,
dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Adas Kulian Taklim Ar-Rasul atau Ajaran Para Rasul. Dalam bahasa Yunani disebut Didaskalia Apostolorum, dan ditulis dalam bahasa Arab adalah Ad-Didaskalia. Di sini ditulis di dalam Didaskalia Apostolorum dalam bahasa Arab berbunyi, ya ikhwatana ta'fudu bi ayamil akya alatihya aidil milad Arab. Jadi yang artinya adalah bahwa kita semua merayakan hari kelahiran Aidil Milad, hari kelahiran Arab, yaitu hari kelahiran Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini bagian atau potongan daripada buku apostolik Didaskalia Apostolorum. Ya, di sini dikatakan ya the 25th of the 9th month. Jadi tanggal 25 Kislev, tanggal 25 bulan 9 Hanukkah. Inilah hari raya atau kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan sebagai hari Natal, dan itu sudah pasti dan tepat penghitungannya, tidak akan berubah seperti hari lahirnya tetangga kita. Jadi di dalam Talmud Ta'anit 29a 10-12 Rabbi Yohanan bersaksi bahwa dia hidup pada generasi terjadinya Tis'a B'Av tanggal 9 bulan Av, minggu kedua bulan Av, ketika rombongan Imam Yoyarif bertugas, dia sebagai saksi mata, makanya dia menulis ya bukunya ini di dalam Talmud Megillat Ta'anit. Ya, jadi itu ya yang sudah kita jabarkan, bahwa tepat bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tidak bisa tidak. Ya, jadi itu sudah penghitungan yang tepat. Jadi jangan katakan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah mengatakan ada di mana-mana, berarti ada di WC, ada di diskotik, ada naik klub. Haram. Di mana Allah? Aina Allah? Di Ars, selesai. Jangan tanya, Ars itu di mana, Pak? Hanya apa? Di atas. Kayak apa? Pakai AC enggak? AC-nya berapa PK? Mereknya apa? Allah nggak butuh alam kok. Allah nggak butuh makhluk. Dia mengatakan itu, ya sudah, imani Allah di Ars, titik. Mikirin siapa sih kamu sholat? Kamu kenal nggak sama Allah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan zat Allah, pikirkan ciptaan Allah, tapi jangan pikirkan zat Allah. Nggak ada urusan. Allah menjelaskan itu, nggak ada urusan kita ngurusin Allah. Yang tugas kita apa, Bu? Mematuhi Allah, bukan mengurus Allah. Jelas ya, Bu? Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Nggak ada urusan kita ngurusin itu, dan tidak ada perintah untuk itu. Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah subhanahu wa ta'ala? Where is He? Many Muslims historically have gone astray concerning this issue. A large number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought. Where's Allah? What is this guy talking about? This is weird. Why would someone discuss this? I've never heard this before. So you thought it was strange. But what's really strange
is the fact that you feel strange. Where is Allah? This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand, so you don't talk about it. Where is Allah is an extremely important issue. This is one of the most important things in a Muslim's life. Because according to many of the scholars, if you have the wrong understanding, you may not even belong to Islam. Where is Allah is an extremely important Foolish question. He is over his throne. So he's above the throne, above the heavens. He is, subhanAllah, Muhammad ibn Khuzaymah, who is the Imam of the Imams. He said, whoever denies Allah Ta'ala above his heavens, and that's how they all were, very stern, this person must be reprimanded. He must be ordered to repent. And if he does not, he immediately is executed and his corpse is thrown in the dump yard with the rest of the animals. The word used is thumma stawa, then turned. It means to turn to put right, and to adjust or sort out. The istiwa of Allah, him being above, him going over, that's well known to the Arabs. You ask any Arab who knows this language, he's going to say it means to go up into a sin. It is known what it means. To turn to put right, and to adjust or sort out. It means to go up into a sin. And to adjust or sort out. This person must be reprimanded. This guy is a real troublemaker, he's a fitna. Allah said He's on His throne 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman al-Arsh istawa. He's on His throne. God is not in the center. God is on the arsh. He's on the throne. And he's definitely on his arsh. We did not say that. Our parents did not say that. Who said that? The Creator himself. So he's above the throne, above the heavens. He said, is he sitting on it? I said, we don't say that because Allah didn't say about that about himself. And he's definitely on his arsh. We did not say that. Our parents did not say that. Who said that? The Creator himself. Allah didn't say about that about himself. Who said that? The Creator himself. And so he said, no brother, Allah is on the arsh. But Allah doesn't say Allah is on the arsh. The word used is thumma stawa, then turned. Istawa in Arabic does not mean to be sitting on. It means to turn to put right, and to adjust or sort out. Allah is with you everywhere. Allah is with you wherever you are. If we have the utter otherness of God or unknowability of God, how then, as an individual, do we feel any closeness to God? If God is so exalted and so above the creation, how do we feel any intimacy with God? We have existence, dimensions, limits in terms of space and time. Allah doesn't have dimensions. There is a place where He is. Allah doesn't have dimensions. This is the thing Allah says in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like Allah. So if Allah is on the arsh and not here, that means Allah has dimensions. If you mean that Allah is within some of His creation, then that is batil. That is not true, and that cannot be said about Allah. Is He everywhere? No, He is not. This is a statement that could reach a person to void his Islam. A large number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought, sallallahu alaihi wasallam, and they would say that Allah is everywhere. And what they mean by that, Allah is really everywhere, and not explaining it. Allah is here with us, and so forth and so on. And that's the wrong answer. If God is so exalted and so above the creation, He is over His throne.
how do we feel any intimacy with God? This statement is blasphemy to say that Allah Azza wa Jal is everywhere. As for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds, there is a place where He is, and that place is not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. He's not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. Allah is there? How are you crazy? And in the earth. That's the wrong answer. Arsh is on top of the seventh heaven. If Allah is on the seventh heaven on top of the Arsh only, so there's a big gap between us and Allah. Allah is with you everywhere. That is not true. That's the wrong answer. They have no clue. Allah was there and there was nothing created. No, may Allah have mercy upon you, that whoever believes that Allah inhabits the sky or that Allah exists within a place, then this person is definitely not a Muslim. Rather, this person should believe that Allah exists without a place and say the two testifications of faith immediately to become Muslim. Allah created in the beginning. هو الذي خلق الأرض في يومين. When there was nothing, Allah was there. There will come a time when there will be nothing, Allah will be there. Everything else, including Arsh, Kursi, Lawh Mahfuz, and everything is what is referred to in Aqaid as Hadith. Hadith means created. Everything isn't from beginning. Only Allah is from the beginning. When there was nothing, Allah was always there. Allah will always be there. Everything else has been created by Allah. Is this hadith talking about when Allah was, there was nothing? It's impossible. Why? Because the hadith affirms the existence of the throne and the water. Okay? The hadith makes it clear that when the Prophet was talking about Allah was, and while there was nothing before him, what did he say? And his throne was over the water. So the hadith affirms the existence at that time of a throne and water. Allah was there and there was nothing created. When they use this hadith to say that when Allah was, there was nothing, and they quote this hadith, they're playing a game which you may not perceive. هو الذي خلق الأرض في يومين. When there was nothing, Allah was there. There was throne and water. Allah said He's on His throne. 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman al-Arsh istawa. He's on His throne. 7. There are 7 ayat that repeat the same thing over and over again. That Allah is mustawin ala al-arsh. He is over His throne. The seven mention the references for the 7 verses that Allah Ta'ala established His throne. 7 verses, Shaykh? Or 7 or 8? 7, huh? 7 verses that mention Allah Subhanahu wa Ta'ala established His throne. 7 verses. 8. And then Allah says in 8 places in the Quran. How many? 8 places in the Quran. 7. 8. But although Allah Azza wa Jalla is above the 7 heavens and He's over His throne in a way that befits His majesty, He nonetheless is still with us. Allah is with everyone, but He's with the people how? He's with the people in His ability to see from where He is. He's with the people in His ability to hear. He's with the people in His ability of the knowledge, the powerful knowledge that He has. Someone said to me earlier on that no, Allah Ta'ala is closer to us than our jugular vein. Is that correct? Is He? Is He, MTS? Is He? He is. How? With what? With His knowledge, with His hearing, with His seeing.
And these people, until now, they never answer the question. Is he in the bathroom? They stay quiet. Is he in the church? They stay quiet. Is he in other places that you wouldn't be caught dead in these places? They're quiet. Is he in the bar? They're quiet. And those who say everywhere, Allah is everywhere, yeah, think for a while. Yani, when I go, may Allah Azza wa Jal's name be exalted, when I go to the toilet, when I go to the bathrooms, when I'm in the sewer, Allah is there? How? Are you crazy? Allah Azza wa Jal is greater than all what you can comprehend or understand. So you have to believe that this statement is blasphemy, to say that Allah Azza wa Jal is everywhere. If that is your opinion, and you say, you feel it to be shameful to think that God is in the toilet with you, when you go to the toilet, can God see you or not see you? Allah says in the Quran, إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. He's watching everything. So if He's watching everything, then and to say He's watching you in everything you are doing, He can hear you, and whatever you are doing is in His knowledge, So if you feel that for Allah to be with you there is shameful, and then for Allah to be watching you doing that, isn't that the same thing? Are you crazy? So this is big fitna talking about where Allah subhanahu wa ta'ala is distant. And then to say, brother, is Allah in the toilet? Is Allah with you when you are mating with your wife? La hawla wa la quwwata illa billah. Where is he? How can Ikhwan we unite when one of us says Allah is everywhere, one says Allah is above the throne, one says Allah is not inside the world, not outside, not to the left, right, left, above, down. Where is he? $1.25 billion, if we, as the ulama say, if we were to spit, if all of us came together and spat on Israel, it would be wiped out. It would be wiped out a long time ago. So we can't even come together in the same masjid. Why? Because he believes Allah is above His throne, and he believes Allah is everywhere, and he believes Allah doesn't have names and attributes, and he believes Allah has names and attributes, he believes Allah has names but not attributes, he believes Allah has attributes but not names. What is this? Then you get some idiots saying, no, it's not stawa, it's stawla. Many Muslims historically have gone astray. You may not even belong to Islam. And this person is definitely not a Muslim. They don't teach Tawheed. Void his Islam. Fitna. Blasphemy. Idiots. This guy, this person is must a real be troublemaker, is a reprimanded. fitna. Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan Ahli Bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidz As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu,
yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, gak pernah ada. Sama sekali. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa Maulid itu bid'ah, tapi tidak menasihati keluarganya melakukan Maulid? Nah, kalau kegiatan ahlul bid'ah tidak ada bertanya setelah kajian. Habis kajian selesai pulang bawa besek, betul? Ini dari tahun kapan kita berbicara Maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya, dan tidak ada di alam semesta ini yang anti Maulid kecuali satu kelompok saja, Wahabi. Benar? Jangan ketika, oh ini Maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Menyikapi beredarnya fatwa tahunan para Wahabi Salafi yang menyesatkan umat Islam Indonesia, akhirnya ulama panutan umat Islam Buya Ar-Razi Hashim membungkam kedustaan para Wahabi Salafi. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil Maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil Maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. 2. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.